Perkenalkan, nama saya Francisco Saverius Rory Daniarto. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas kuis saya dari mata kuliah Sistem Akuntansi Organisasi Nirlaba. Pertanyaan yang pertama, jelaskan dan berikan contoh yang relevan dari ciri-ciri organisasi nirlaba tersebut. Di atas ini udah ada pernyataannya, dan jawabannya adalah yang pertama, klasifikasi aktiva bersih. Nilai aktiva bersih adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Aktiva bersih dikelompokkan dalam 3 kategori yang masing-masingnya tergantung pada ada atau tidak adanya pembatasan. Aktiva bersih dalam akuntansi nirlaba meliputi aktiva bersih terikat permanen, aktiva bersih terkait temporer, dan aktiva bersih tidak terikat. Yang kedua adalah kontribusi. Kontribusi adalah transfer kas atau aktiva lain tanpa syarat kepada organisasi atas suatu penyelesaian atau suatu pembatasan utang-utangnya tidak secara timbal balik oleh organisasi lain yang tidak bertindak sebagai pemilik. Transfer meliputi kas atau aktiva lain seperti bangunan, surat-surat berharga, penggunaan fasilitas, jasa, dan pemberian janji tanpa syarat. Suatu hibah atau wakaf kas atau aktiva lain dengan syarat yang dikembalikan kepada donatur, jika syarat tidak terpenuhi, harus diperlakukan sebagai uang muka yang dapat dikembalikan atau kewajiban. Yang ketiga adalah sumbangan yang terikat dan tidak terikat. Sumbangan yang terikat dan tidak terikat dihitung pada nilai wajarnya dan diakui sebagai pendapatan atau keuntungan pada periode diterimanya atau beban. Dan aktiva dalam 3 kelompok aktiva bersih seperti sumbangan yang meningkatkan aktiva bersih tidak terikat, sumbangan yang meningkatkan aktiva bersih, dan sumbangan yang meningkatkan aktiva bersih terikat permanen. Sumbangan yang diberikan diakui sebagai beban dalam satu periode dan diukur pada nilai wajarnya. Itulah pengertian, ciri-ciri, dan standar akuntansi dalam perusahaan nirlaba. Meski tidak berlandaskan profit atau keuntungan, bisnis nirlaba juga memerlukan laporan keuangan dalam usahanya, di mana laporan keuangan ini akan menjadi nilai entitas organisasi nirlaba dalam memberikan pelayanan dan layanan lanjutan, serta menjadi sebuah pertanggungjawaban dari pengurus organisasi atas tugas, kewajiban, dan kinerja yang diberikan padanya. Untuk membuat laporan keuangan nirlaba dengan mudah, cepat, dan aman, Anda dapat memanfaatkan software akuntansi jurnal. Dengan jurnal, Anda dapat membuat semua laporan keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan bisnis nirlaba Anda. Soal yang kedua, berikut adalah pernyataannya. Dan pertanyaannya adalah, jelaskan dan berikan contoh yang relevan dari laporan keuangan organisasi nirlaba tersebut. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan sendiri adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai, yang pertama, kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. Yang kedua, likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Berikut adalah klasifikasi aktiva dan kewajiban dari laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan sendiri itu termasuk catatan atas laporan keuangan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, organisasi biasanya melaporkan masing-masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen seperti kas dan setara kas, piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain, persediaan, sewa asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka, surat berharga atau efek, dan investasi jangka panjang, tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, itu adalah klasifikasi aktiva bersih atau tidak terikat. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, tidak terikat secara temporer, dan tidak terikat.
Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Berikutnya adalah laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai 1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Yang kedua, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. Yang ketiga, bagaimana penggunaan sumber daya alam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk yang pertama, mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Yang kedua, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa. Yang ketiga, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas pendanaan. Penerimaan dan penyumbang yang penggunanya dibatasi untuk jangka panjang. Yang kedua, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi. Yang ketiga, bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas, sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Berikut adalah bentuk laporan keuangannya. Soal yang ketiga, jelaskan mengapa organisasi nirlaba memerlukan sistem akuntansi, serta berikan contoh organisasi nirlaba yang menggunakan sistem akuntansi. Sudah sangat jelas, meski organisasi tidak mencari keuntungan, tetapi tetap membutuhkan laporan keuangan dalam menjalankan usahanya. Laporan keuangan ini menjadi bahan bagi para stakeholder untuk menilai kinerja organisasi tersebut, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atas kewajiban dan tugas yang diembannya. Dengan adanya sistem akuntansi yang detail dan akurat, Anda bisa dengan mudah menumbuh kembangkan bisnis agar naik kelas. Pasalnya, dengan adanya data-data yang lengkap di sistem akuntansi perusahaan kita, maka kita akan lebih mudah menganalisis kesehatan maupun kinerja bisnis atau usaha kita. Sebagai contohnya, ada seorang pemilik panti asuhan membeli peralatan panti asuhan, perlengkapan, dan hal lain berkaitan dengan panti. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana memastikan antara kebutuhan perlengkapan, peralatan listrik, dan hal lainnya yang berkaitan dengan panti asuhan tetapi tidak digunakan dengan pemilik untuk kebutuhan pribadinya. Bukankah seharusnya dalam akuntansi hal tersebut seharusnya dibedakan? Nah, jawabannya adalah tentu kasus-kasus sebenarnya akan sulit untuk diatasi. Tetapi sadar atau tidak, seringkali kita berhadapan dengan organisasi nirlaba dan perkembangannya juga cukup pesat di Indonesia, terutama di bidang keagamaan dan pendidikan. Gereja-gereja baru berdiri, lembaga infak yang semakin menjamur dan meningkat pesatnya jumlah sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Perkembangan tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat akan organisasi nirlaba berkembang pesat. Melalui perkembangan tersebut dan kemudahan akses informasi membuat publik sadar bagaimana organisasi nirlaba melakukan pengelolaan keuangan, bagaimana pemerintah sebagai regulator mengawasi kegiatan organisasi nirlaba. Memang, pada akhirnya semua hal tersebut akan bertumpu pada masyarakat. Bagaimana untuk menyikapi hal tersebut dan melakukan aksi tentunya. Nah, sekian dari presentasi saya untuk jawaban kuis mata kuliah sistem akuntansi organisasi nirlaba. Sekian dan terima kasih.